Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Amma qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma man yanzuru fi hadzal ilmi liyata'ammala ajaiba sun'illahi ta'ala fasatankashifu lahu thalathu sifatin daruriyatin min sifatil uluhiyah. Adapun orang yang meneliti, yang menelaah ilmu ini, dia akan merenungkan ciptaan Allah, kemudian akan tersingkap kepadanya tiga sifat utama penting daripada sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ini konsep tasawuf ya, dalam membaca alam semesta, dalam membaca ciptaan ini, makhluk ini, maka dia tersingkap ya. Orang-orang sufi itu kan orang-orang yang memandang sesuatu dengan hati, itu yang dimaksud kasyaf. Karena alat hati ini, dia melihat alam ini simbol dari makna hakiki yang ada di dalam ilmu Allah ya. Kalau secara syar'i disebut lauh al-mahfuz ya. Maksud daripada lauhil mahfuz itu adalah isi kandungan ilmu Allah sebelum ya, yang oleh irodahnya dizahirkan, diciptakan, ditajalikan, diturunkan, apalah istilahnya. Maka itu adalah isi ilmunya ya. Maka orang-orang sufi, mereka dengan ma'rifatnya itu dia tersingkap, yang kasyif, dia punya kasyaf tentang yang gaib itu, kasyaf kepada yang gaib. Ketika dia melihat ciptaan ini, maka ciptaan ini adalah surah, adalah sun'ullah, adalah makhluk atau kaun atau syai', itu istilah-istilah untuk makhluk. Atau maujudat, itu sama saja maksudnya ya. Ya, ketika dia melihat itu adalah simbol sifat Allah yang ada di dalam ilmunya, yang oleh irodahnya dizahirkan. Dan Allah menjahirkan, kenapa dia punya kudrah. Maka itu sebab ilmun hayatun iradatun kudratun ya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Kenapa ada sifat maknawi itu ya, dari hayatun, ilmun, iradatun, kudratun. Sifat yang pertama apa? As-sifatil ula al-qudratu, qudrah. Faman khalaqa hadzal insan wa sawwara bihadhihi surah. Siapa yang menciptakan manusia dan menggambarnya dengan gambar ini? Itu sebab Allah punya nama Al-Musawwir. Ya, Allah punya nama Al-Musawwir. Halaman 55. Halaman 55 ya. La budda an yakuna rabban qadiran kamilan. Mesti ya, yang menciptakan dan menggambar itu adalah la budda an yakuna rabban ya, mesti dia adalah Tuhan ya. Yang qadiran, yang qadir, yang kamilan, yang kamil. La yukhalitu qudratahu naqsun, yang tidak dicampuri kudrohnya itu oleh sifat kurang, wala ajzun, dan lemah ya. Walaisa a'jabu fil qudrati min khalqil insani min qatrati ma'in wa inna imatatahu la ashalu 'ala Allah fil qudrati min ihya'ihi. Pak, baterainya kayaknya nih.
Ini pakai baterai pakai apa ini? Ya itu baru itu semua itu. Allah. Allah. Baik. Al-qudrah, faman khalaqa hadzal insan wa sawwarahu bihadhihi surah, la budda an yakuna rabban qadiran kamila, la yukhalitu qudratahu naqsun wala ajzun. Walaysa a'jabu fil qudrati min khalqil insan min qatrati ma. Ya. Maka tidak lebih ajib di dalam kudrah Allah itu, ya, dalam menciptakan manusia dari setetes air, ya. Tidak lebih ajib. Kenapa? Karena wa inna imatatahu, bahwa Allah mematikannya itu lebih mudah bagi Allah di dalam sifat kudrahnya daripada menghidupkan. Apa? Karena Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, nggak ada yang lebih ajib ya di dalam sifat kudrah Allah itu dari menciptakan manusia dari setetes air. Ya, coba manusia diciptakan dari setetes air, menjadi makhluk yang mulia, gitu. Dan mematikannya lebih gampang lagi karena dia yang bikin. As-sifatu tsaniyatu al-ilmu, fallahu muhitun ilmuhu bikulli ma fil kauni. Allah ilmunya meliput kepada segala apa yang ada di dalam kaun. Wa dzalika min ajaibi sun'ihi allati la yumkinu idraku hikmatiha illa lil kamil ilmuhu wa huwa Allah. Dan itu adalah satu keajaiban ciptaannya yang tidak dapat diketahui hikmahnya, melainkan ya untuk orang yang ilmunya sempurna, untuk yang sempurna ilmunya itu Allah. Apa yang Allah ciptakan hanya Allah yang tahu hikmahnya itu. Ya, maka kalau kita ingin tahu hikmahnya, kita harus bersandar kepada Allah agar Allah memberikan hikmahnya. As-sifatu as-salisatu ar-rahmatu, rahmah, kasih sayang. Farahmatullahi wa inayatuhu bi'ibadihi la nihayatalaha. Rahmat Allah dan inayah, pertolongan Allah kepada hambanya itu tidak ada batasnya, ya. Mislu ma wahaba wa khalaqalahum mimma faidatuhu wal hajatu ilaihi daruriyatun wal hajatu ilaihi daruriyatan li aslil hayati kal qalbi wal kabidi wad dimagh. Seperti apa yang Allah telah berikan, Allah telah ciptakan untuk mereka, ya. Dari yang mana mimma faidatuhu, yang faidahnya dan keperluan kepadanya secara primer untuk kehidupan, ya, untuk asal kehidupan. Apa asal kehidupan? Kal qalbi ini kan punya faedah yang besar, dan hati ini adalah satu hajat yang daruri, ya. Kita punya hati itu, ya, anggota tubuh yang
paling primer, yang paling diperlukan. Ya. Dan kabid, ya, kalbu ini jantung sebetulnya. Kita itu kenapa ada kesalah kaprahannya? Kalbu itu disebut hati, padahal hati itu kalau kita motong kambing bukan jantung. Ya, hati itu ya darah itu yang dekat limpah itu. Wadimag dan otak. Ya. Wa aidan ma laisa li khalqihi hajatun daririyatun li aslil haya. Dan juga ada yang yang makhluknya punya keperluan yang tidak, artinya ma laisa li hajatin, yang keperluannya makhluk itu tidak doruri kepada aslil haya seperti yadain, ya. Ya, artinya ini sekunder lah katakan. Orang tangannya boleh putus tapi jantungnya jangan putus. Itu. Dua kaki, wal ainain, dua mata, wal lisan, dua lidah, wa hatta makanatil hajatu lahu lizinati wal jamal. Dan sehingga kepada keperluan yang bersifat untuk hiasan saja, ya, dan untuk keindahan saja seperti sya'ar, rambut, ya. Rambut tiba-tiba botak gitu. Jelek banget saya nih, botak tengahnya, kan namanya hiasan. Nggak mati orang rambutnya botak, ya. Rambut yang hitam, wasyafahul hamra, bibir merah, wal hajibun naim, kening alis yang lembut, wal khiwamur rasyik, tinggi yang lenjang gitu, warrumusyut tawila al muzallilati lil ain, warrumush at-tawila, bulu mata yang panjang yang menaungi, muzallilatil ain, yang menaungi mata, ya. Kalau qiwamur rasyik itu tinggi berdiri yang tegak, ya. Qiwam berdiri, rasyik itu tegak. Rumusyut tawila lil muzallilati lil ain, dan bulu mata yang panjang yang menaungi mata itu kan hiasan semua. Wa ghairi dzalik wa laisa lutfuhu wa inayatuhu qasiraini 'alal insani faqat. Kelembutannya, perhatiannya Allah itu bukan terbatas kepada manusia saja, bal bijami'i makhluqatihi, bahkan kepada semua makhluknya. Fa innahu latifun hatta bin nahli waz zubab. Bahwasanya Allah itu maha lembut sehingga kepada nahl dan zubab, ya. Nahl itu lebah, waz zubab dan lalat. Fakilahuma khalaqallahu bisyaklin wa suratin tatanasabu ma'a ma yahtajuhu li ma'isyatihi. Keduanya, nahal dan zubab, itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk dan rupa, ya, beriringan dengan apa yang diperlukan untuk kehidupannya, ya. Zubab ya begitu bentuknya, ya begitu rupanya, itu sesuai dengan apa yang dia perlukan untuk kehidupannya, ya. Hatta pisyaklihima al khariji wa alwanihima, sehingga dalam bentuk luarnya dan warnanya. Lidzalika fa inna an-nazra fi juz'iyati khalqi jasadil insani lahu miftahun li ma'rifati sifatillah taala. Nah, oleh karena itu bahwasanya melihat kepada juz'iyah, ya, bagian-bagian kecil makhluk, penciptaan jasad manusia, itu kunci untuk mengenal sifat-sifat Allah, ya. Juz'iyat dalam diri manusia, tangan, kaki, perut, a'dha itu, ya, itu sebetulnya kunci untuk mengenal sifat-sifat Allah. Walihadzal sababi kana hadzal ilmu syarifa. Karena sebab inilah maka ilmu ini menjadi mulia. Laisa faqat li ajlil hajati li ma'rifatihi ka ilmin min ulumit tib, bukan saja untuk bukan saja demi keperluan mengenal Allah seperti ilmu daripada
salah satu ilmu kedokteran. Wa hakadha fa in kanat gharaibu tasnifati wa syi'ri wa sina'at tazidu ma'rifatan bi azamatin ma fi qalbi syair wal musannif wasani'. Begitu juga bahwa sesungguhnya gharaib, keunikan tasnifat, ya, karangan, wasyair dan syair, wasinaat dan produk-produk itu menambah pengenalan yang agung, ya, tazidu ma'rifatan, bertambah ma'rifatnya dengan keagungan apa yang ada di dalam hati penyair, pengarang dan pencipta. Ya. Fakadzalika ajaibu khalqillahi miftahul ilmi bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keajaiban ciptaan Allah itu kunci mengenal keagungan, mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aidan babun li ma'rifatin nafs. Ini juga jalan untuk mengenal nafs, ya. Nafs. Wa ma dzalika fa inna dzakal ilma alladhi huwa ilmul jasadi ma huwa illa far'un basitun min ilmin akbar ala wa huwa ilmul qulub. Dan ilmu itu ilmu yang mana itu ilmu jasad, ilmu mengenal jasad, tidaklah itu merupakan cabang yang kecil, ya, cabang yang sederhana daripada ilmu yang paling besar, yaitu ilmul qulub. Fal jasadu masaluhu kamathali safinatin wal qalbu rubbanuha. Jasad itu seperti safinah, ya, dan hati itu seperti rubbannya, penguasanya, ya. Wahtiyajul markab lirrubani wa huwal aslu, ya. Dan keperluan kepada perahu bagi si ruban ini itu asal sekali, dasar sekali, keperluan yang asas, keperluan yang primer, ya. Walaysa ihtiyajur rubbani lil markab wa hadha yuqalu hatta ta'lamu anna ma'rifata nafsi ghairu mustata'atin tamaman bisuhulatin wa yusrin. Terbalik. Keperluan markab kepada ruban itu asal, bukan ruban kepada markab. Itu. Tadi dikatakan bahwa hati itu seperti bahtera, ya, dan jasad seperti bahtera, hati seperti nahkoda, ya. Nah, maka yang memerlukan itu adalah bahtera lebih, ya, lebih memerlukan bahtera itu kepada nahkodanya daripada nahkoda kepada bahtera. Ya, yang memerlukan kepada hati itu jasad, bukan jasad memerlukan hati. Ya, hati itu kan ruh. Ruh itu hidup tanpa jasad. Kalau jasad tidak hidup tanpa ruh. Gitu. Nahkoda boleh nyari perahu lain, tapi kalau perahu memang perlu nahkoda. Itu asalnya begitu. Kalau nahkoda itu perlu kepada perahu, itu keperluan fara, ya. Bukan seperti keperluannya perahu kepada nahkodanya. Wa hadza yuqalu, dan ini dikatakan hatta, ya, sehingga kamu mengetahui bahwasanya mengenal nafsu ghairu mustata'ah tamaman bisuhul, artinya tidak mampu, ya. Ghairu mustata'atin tamaman bisuhul, artinya mengenal diri itu tidak mudah, ya, tidak mampu dengan sempurna, ya, bisuhulatin wa yusrin, begitu saja mudah mengenalnya. Fa ma'rifatu kali ayyi syai'in takunu faqat bi miqdari qurbika minhu. Kamu mengenal kepada sesuatu itu takunu ada, terjadi, ya,
semata-mata dengan apa? Dengan kadar kedekatanmu kepada sesuatu itu. Ya, kita mengenal sesuatu karena kita dekat dengan sesuatu itu. Li ayyi syakhsin la ya'rif nafsahu an yada'i ma'rifata syai'in akhar. Bagaimana ya seseorang manapun yang mengenal dirinya mengaku yang tidak mengenal dirinya mengaku sesuatu selain sesuatu yang lain, itu tidak mungkin. Orang yang tidak kenal dirinya maka tidak kenal orang lain. Ya, itu apa namanya? Kaidah itu. Ya. Orang kalau nggak kenal dirinya ya nggak kenal orang lain. Ya. Pamisalu dzalika masali rajulin faqirin la yamliku ta'aman summa yad'i annahu minaz zuhad. Ini contoh. Ya, contohnya seorang fakir tidak memiliki makanan, kemudian dia mengaku bahwa dia ahli zuhud. Summa innahu ma'adzalika intahasala ala ta'am akalahu kullah. Kemudian bahwasanya dia di samping pengakuannya itu jika dia mendapatkan makanan, dia makan semuanya. Kalau zuhud enggak begitu. Ya. Zuhud itu apa? Salah satu ciri sifatnya yang keluar kepada orang, artinya yang dilihat oleh orang adalah memberi. Itu zuhud. Ya, bukan sekedar menahan. Ya, itu zuhud. Kenapa dalam Islam dilarang menyimpan duit, menyimpan harta? Karena kecenderungan menyimpan itu akan menumbuhkan sifat bakhil dan tamak. Ya, saya pikir dulu hanya orang sufi yang mengatakan saya tidak menyimpan uang. Itu Islam, bukan sufi. Hatta di dalam fikih, ya, harta itu tidak boleh disimpan, mesti di apa? Ya, ditasarruf, dikembangkan, ya, supaya bermanfaat bagi dirinya dan bagi kehidupan. Tapi kalau disimpan, ya, boleh disimpan untuk suatu ketika ada yang perlu. Siapa? Siapa saja. Terutama ya tentu seisi rumah kita. Ya. Kalau nggak ada, kalau Allah mendatangkan orang lain, itulah maksud simpanan. Karena dia dihormati oleh Allah. Kan yang mengasih rezeki makhluk kan Allah. Nah, ketika kita dihormati oleh Allah untuk memberi, itu kedudukan kita tinggi di sisi Allah. Dan kita berterima kasih kepada Allah karena kita mendapatkan kehormatan. Dan seperti mana juga kita berterima kasih kepada orang yang kebetulan pada waktu itu memerlukan itu, menjadi peluang jalan kita untuk mendapatkan pahala. Ya, itu agama tuh, pandangannya begitu. Bukan lo kalau nggak ada gua, nah itu, untung aja ada gua lo, gitu. Itu namanya materialistik, bukan zuhidistik. Ya. Kan sistem ekonomi itu ada kapitalis, ya, ada sosialisme, dan ada Islami. Islami itu zuhud. Karena orang memandang zuhud itu orang yang mengkerekan diri. Yalah, kalau udah kerek nggak perlu dikerekan lagi, emang udah kerek. Ya. Kenapa kapitalis? Kapitalis itu memeras orang yang tidak mampu, ya, orang-orang yang pemilik modal yang punya uang, menggunakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya untuk meningkatkan harta dia. Lu kan nggak punya, udah nih kerjain ini, lu mah deket. Ya. Jika orang punya pikiran, udah lu orang miskin berapa sih keperluan lu, udah segitu tuh, begitu.
Sementara dia ngambil keuntungan besar-besar, itu adalah pikiran kapitalis. Nah, dulu ketika kapitalis timbul, maka kaum lemah itu berontak. Akhirnya muncul sosialis. Nggak boleh itu begitu. Nah, karena kehidupan kapitalis begini, dia punya harta dan dia punya artinya apalah, pohon-pohon misalnya, dan punya puluhan kendaraan, dia punya tempat-tempat fasilitas, tempat dia pesta-pesta, tempat punya gedung-gedung ini, tapi tidak boleh digunakan oleh orang-orang lemah yang banyak itu jumlahnya. Biar itu tetangganya udah mau blojor beranak atau cengap-cengap mau mati, dibiarin aja, mobilnya banyak, tapi udah aja tuh rumah sakit itu dekat, jalan kaki aja gitu. Nah, akhirnya menimbulkan pemberontakan, timbul paham sosialis. Wah, nggak boleh itu dimonopoli ya, akhirnya itu barang-barang. Nah, sosialis juga kebablasan ya, negara-negara sosialis nih, tetangganya misalnya ada yang beranak, nah kemudian tengah malam jam 2 dia ngetok pintu, orangnya tidur, udah aja pintunya dibuka aja, diambil mobilnya, dibawa gitu. Dan ketika tuan rumahnya nyari, loh kemana nih, siapa yang make ya, itu udah ada siapa yang make gitu. Karena sosialis itu milik sosial, milik bareng. Kalau kapitalis milik hanya pemodal saja. Nah, Islam itu asasnya zuhud. Harta itu milik Allah ya, harta itu milik Allah, dan gunakan untuk keperluan kamu beribadah kepada Allah. Jika kamu punya kelebihan, ada hak orang yang ya memerlukannya, dan siapkanlah, siapa yang punya, siapkanlah untuk orang-orang lain yang ada keperluan. Itu. Nah, yang ditanamkan ke dalam jiwa bukan pikiran kapital, bukan pikiran sosial, tetapi adalah jiwa yang zuhud. Gitu. Jadi harta itu milik barang-barang, tapi milik Allah, gitu, bukan milik barang-barang sosial. Ya, dan ini tidak menimbulkan konflik karena semuanya adalah ta'abbudi, ibadah. Itu asasnya. Ya. Namun orang yang zuhud itu bukan orang yang tidak punya, lalu dia mengaku zuhud, pas dapat serakah, digabras semua, zuhud gua mah, katanya gitu. Hadza biqabihin fil fi'al, inilah sebuah keburukan dalam perbuatan. Bal innahu minat tasdiqi mahal, ya, bahkan itu innahu minat tasdiqi muhalun, maka itu satu yang mustahil daripada tasdik ya, pembenaran kepada bahwa dia itu zuhud ya, bukan begitu sama sekali zuhud. Al-faslu tsamina asyar, pasal ke-18. In kana min jumlati ma yumkinu an ta'lamahu in kana min jumlati ma yumkinu an ta'allamahu azamatu jauhari qalbil insani wa syarafuhu wa izzatuhu fa'lam annaka qad u'tita jauharan aziza wa anta ma'a hadza anhu ghafilun. Ini pasal ke-8 ini adalah muntaha ajzil insan wa nuqsanihi, sifat muntaha ini, muntaha ajzil insan, artinya sangat, maksudnya sangat, bahwa manusia itu sangat lemah dan sangat kurang.
batas ya, kelemahan dan kekurangan manusia. Ya. In kana min jumlati ma yumkinu an ta'lamahu azamata jauhari qalbil insani wa syarafahu wa izzatahu. Jika sejumlah yang mungkin dapat engkau ketahui keagungan esensi hati manusia, kemuliaan dan juga keluhurannya, fa'lam, ketahuilah bahwasanya kamu telah diberikan esensi yang sangat mulia. Namun kamu di samping adanya itu lalai. Sudah pun kita diberikan oleh Allah esensi manusia, ruh, qalbu itu yang sangat ajiz, ya, kita lalai. Ya, padahal jauhar hati manusia, kemuliaan manusia ada yang boleh diketahui. Ya, nih. In kana min jumlati ma yumkin, jika ada sejumlah, sebagian dari jumlah yang mungkin dapat diketahui keagungan, kemuliaan, keijahan, ketahuilah bahwa kamu diberikan itu jauhar yang esensi yang mulia itu diberikan, tapi kita lalai. Wa nazruka anhu mahjubun, pandanganmu itu terhijab dari jauhar itu. Wa nazruka an jauharin aziz, itu mahjub. Wa nazruka mahjubun anhu, terhijab. Wa talabuka lahu da'i, dan tuntutanmu pun kepada hati da'i, yang kamu ingini, ya, yang kamu cari itu sesuatu yang tidak berguna itu. Fa ayyu khusranin a'zam min hadza, adakah kerugian lebih besar dari itu? Ada tidak orang hidup itu ingin berilmu, orang hidup itu ingin makrifat, padahal itu tugas utama. Coba Imam Ibn Athaillah mengatakan begini, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka mimma tuliba minka dalilun ala intimasi basiratika. Ya. Yang kamu buru, yang sudah Allah jamin, tetapi yang kamu tidak laksanakan yang diminta oleh Allah, itu pertanda redupnya cahaya hatimu. Apa yang dituntut oleh Allah, apa yang dijamin oleh Allah? Rezeki, ya, rezeki dijamin oleh Allah. Apa yang dituntut? Mengenal Allah. Bagian mana mengenal Allah dalam diri manusia? Ruh. Bagian mana yang dijamin dalam diri kita? Semua keperluan tubuh ini. Ya. Dan yang menciptakan keluar biasaan bukan anggota tubuh itu, adalah jauharnya, esensinya, hatinya. Itu yang perlu dijaga, dipelihara, dan dicari, dituntut untuk mendapatkan apa tuh keperluannya, iqtidoknya, yang sesuai dengan karakternya. Ya, hati tabiatnya adalah seperti mata tabiatnya melihat yang cantik, maka hati karakter sifatnya adalah mengenal Allah. Nah, jika hati mendapatkan, maka dia telah melaksanakan dan mendapatkan sesuatu yang paling esensi, yang paling urgen, yang paling utama, dan untuk itulah kita diciptakan. Ya, selalu dikatakan semua tubuh diciptakan untuk hati, hati hanya untuk mengenal Allah. Jadi tujuan utama adalah mengenal Allah. Diciptakannya dunia dan akhirat, surga dan neraka, malaikat dan jin, ya, iblis, itu semuanya ditundukkan untuk keperluan hati mengenal Allah. Jadi sepatutnya itu yang setiap hari kita
pikirkan. Tapi itu yang paling tersingkirkan oleh orang. Ya. Paling tersingkirkan oleh orang itu. Kita tidak bicara orang-orang yang tidak melaksanakan agama. Orang-orang, katakan orang-orang bodoh-bodoh, nggak tahu ngaji, nggak tahu agama, ya. Atau orang yang ahli maksiat. Bukan. Ya. Dua orang yang tukang maksiat, dua orang yang nggak punya ilmu itu bodoh-bodoh, dia nggak merusak agama sama sekali. Dia nggak ngomong agama, dia merusak diri. Namun orang yang ilmunya separoh, kesolehannya separoh, ini yang merusak agama. Ngomongnya salah, ngerasa benar. Tidak sesuai dengan tujuan agama, tidak sesuai dengan manhaj agama, tidak sesuai dengan syariat agama. Atau orang yang merasa ahli ibadah, ya, itu juga ya, intisaf, ya, ansaf, ya, ansaf. Ya, kalau kata kita tanggung, ya, orang yang tanggung, bantut. Nah, ini yang merusak agama. Magel, ya, magel. Orang jika ilmunya luas, makin terus. Yang kemarin saya katakan, kapan orang itu tahu bahwa banyak sekali ilmu yang tidak dia ketahui? Kalau ilmunya banyak, makin banyak ilmunya, makin banyak tahunya, makin tahu bahwa yang belum diketahui lebih banyak daripada yang sudah diketahui. Ya, kalau udah cukup dia Tuhan. Ya, karena yang maha alim fauqa dzi ilmin alim, di atas langit ada langit, kan gitu. Nah, ketika orang, ya, ciri bahwa orang itu nggak ada ilmunya, dia nggak meningkatkan ilmunya, nggak tahu kalau yang dia ketahui, yang dia belum ketahui itu lebih banyak. Ya. Saya di Mesir menyaksikan tuh, orang udah kita kenal orang itu, kayaknya nggak ada ilmu yang dia nggak tahu. Ya, saya ketemu ya, banyak sekali, ketemu ulama, kayaknya nggak ada orang, nggak ada ilmu yang dia nggak tahu. Satu ketika saya ngaji kepada seorang saya kaget bahwa ulama itu duduk di belakang. Saya kaget lah, ya, duduk ngaji. Dan yang ngajarnya pada waktu itu, ya, muda, lebih muda, dan dia syekh kabir, orang tua. Dia ngaji. Ya. Itu bukannya dibuat-buat. Ya, bukannya gue mau ngaji sama siapa kayak, bukan. Memang itu adab dia. Ya, ngaji itu adab. Ya. Nah, ini fauqa dzi ilmin alim. Ya, fauqa dzi ilmin alim. Nah, itu sebab kita itu lalai untuk melihat kita perlu apa, mana yang lebih dulu kita utamakan. Keperluan itu adalah qalbu, hati, dan itu aja nggak tahu. Nah, akibat orang lalai dari hati, maka lalai semuanya, nuntut ilmu lalai, memahami lalai. Kalau dia sudah tahu bahwa ruh itu perlu ma'rifat, perlu iman yang kuat, maka, ya, semua anggota tubuh akan tergerak untuk mencarinya. Falyakun sa'yuka al-hasisu nahwa qalbika. Ya. Maka hendaklah usahamu, falyakun sa'yuka, maka hendaklah usahamu al-hasisu, yang mendesak, nahwa qalbik, itu ke arah hatimu. Ya. Hendaklah sa'yun yang hasis, upaya yang sangat mendesak, itu nahwa qalbik, ke arah hatimu. Walitukhrija nafsaka minat ta'alluqi bidunya, agar kamu dapat mengeluarkan dirimu dari kepergantungan kepada dunia. La'allaka tasilu hadzal qalba bikamalihi, sehingga kamu dapat
menyambungkan hati ini kepada kesempurnaan hatinya. Fa innal izza wasyarafa fi hadhil hayati waqta an yukshafa laka kamalu qalbik. Sesungguhnya keluhuran dan kemuliaan dalam kehidupan ini adalah di saat tersingkapnya kepadamu kesempurnaan hati. Hinaha yatabaddalul huznu farha. Ketika itu ya, kesedihan berganti kegembiraan, wal fana'u baqaan. Ya, kefanaan berganti dengan kebaqaan, kekekalan, wal ajzu qudratan, kelemahan berganti dengan kemampuan, wasyubhatu ma'rifatan, dan kesamaran berganti ya dengan kemakrifatan, wa tankashiful wihsatu bi jamalil hadratil ilahiyah, dan tersingkaplah kerinduan kepada keindahan hadrah ilahiyah. Ini Imam Al-Ghazali ngomong begini, ini dia terakhir dia terakhir ihtimam kepada hati. Baru kemudian setelah tahu, inilah yang pertama. Ya, seperti yang saya cerita bahwa ya, ketika kita minta nasihat kepada ulama yang punya pengalaman, dia ketika kita mintain nasihat seolah-olah, ya bukan seolah-olah, dia ketika dimintai nasihat, dia membayangkan dia pada posisi pertama itu dulu. Ya, nasihatnya kudunya sama kita dekat dengan Allah itu sejak awal. Itu. I'lam anna man ya'rifu syarafa wal izzal haqiqiyya fi hadhil hayati fa'alaihi an yakuna musta'iddan lil wusul ilahi. Ketahuilah bahwasanya orang yang mengenal kemuliaan, keluhuran yang hakiki dalam hidup ini, maka ya dia mesti maka dia mewajibkan dirinya untuk an yakuna musta'iddan, untuk bersiap-siap lil wusul ilahi, untuk mencapainya. Kalau orang yang sudah tahu bahwa yang paling penting adalah ya ruh dan keperluan ruh, maka dia bersedia menyiapkan diri, musta'id itu menyiapkan diri untuk mencapainya. Wa mustahiqqan linailihi, dan dia merasa berhak untuk mencapainya. Wa illa, jika tidak, famata kana minhu yauman al ajzu wan naqsu, ya, bahwa asirul ju' wal ajz wal qirri wal hur wal har wal maradi wal alam wal huzni wasyiddah. Wa illa famata kana minhu yauman al-ajzu wan naqas, maka kapanlah ya terjadi pada dirinya satu hari kelemahan dan naqas. Ya. Bahwa maka berarti dia orang yang tidak tahu bahwa kemuliaan itu di hati. Ya, kalau dia tahu bahwa kemuliaan itu di hati, maka dia menyiapkan diri untuk mencapainya dan merasa berhak untuk memperolehnya. Ya, jika tidak, famata kana minhu yauman al-ajzu, tunggu saja satu hari dia akan mengetahui betapa lemahnya, betapa ya. Jangankan begini, orang ketika kecil ya, tidak perhatian dengan ilmu, ya nanti juga kalau udah tahu bahwa dia goblok gitu. Ya, anak-anak, orang tua anaknya dibiarin misalnya nggak nuntut ilmu, ya dibiarin begitu. Nah begitu udah besar, orang tuanya masih hidup, dia ngelihat anaknya di mana sekarang. Ya, karena tidak ada ilmu. Ya, maka suatu hari dia akan tahu. Nah, maka lalu kehidupannya apa? Asirul ju. Dia seperti tawanan orang lapar. Hidup ini untuk nyari makan aja. Ya karena nggak ada lagi. Ya.
wal ats dan dahaga, wal qarri wal hur wal qarri wal harri. Qarri itu dingin, wal harri panas. Ya. Dia terbelenggu, artinya tawanan, dingin, panas, sakit, pedih, sedih, ya, susah, ghadab, marah, kemudian apa itu? Wal ajzi mana? Wal huzni wasyidda wal ghadabi wal jash'i. Jasya itu apa ya? Tamak. Jasya itu ghadabi wal jasya. Jasya itu serakah. Wa kullama rama manfaatahu hasalat miraratahu. Ketika dia bertujuan untuk mendapatkan manfaatnya, maka apa yang dia dapatkan malah pahitnya, sedihnya. Ya, jadi artinya hidupnya itu untuk kenyang, untuk makan, untuk dapatkan sejuk, jangan panas, ya. Apalagi sakit, jangan sakit, jangan pedih, jangan sedih, jangan marah, jangan, ya, untuk itu aja hidupnya. Ya, sementara apa yang dialaminya semuanya pahitnya aja. Ya, hidupnya penuh marah, hidupnya penuh serakah, hidupnya penuh sedih, hidupnya penuh sakit, tetapi jangan, dia nggak pengen itu, ya, tapi selalu merasakan sakit. Orang coba tidak mau sedih, lah, kenapa? Ya, orang tidak mau sakit, kenapa? Tapi dia tidak menjaganya agar tidak sakit. Ya. Nah, ini itu kehidupannya. Karena coba orang takut disakitin orang, misalnya istri takut disakitin suami, suami takut disakitin istri, dan sesama manusia. Kenapa? Ya, ini karena tidak tahu, tidak mengenal Tuhannya. Ya. Inna kulla man kana ajizan syarifan fa izzatuhu takunu imma bil ilmi awil qudrati awil iradati awil jamal. Sesungguhnya setiap orang yang ajiz, yang mulia, dan syarif, luhur. Ajiz luhur, syarif mulia. Fa izzatuhu takunu, kemuliaannya itu, keluhurnya itu adalah boleh jadi dari ilmu, dari kudrah, dari iradah, dari jamal, keindahan. Faman nazar li ilmi fama ajhalah. Maka orang yang melihat ilmunya, maka dia tahu betapa bodohnya. Falau anna asaba asaban wahidan bi ra'sihi qad asabahul khalalu la ta'arrada lil maut awil junun in lam ya'rif sabilan li ilajihi wa najatihi min dzalik. Wa qad yakunu ilajuhu aqrabu ilahi wa tarahu ainuhu wa la ya'lamuhu. Ya, orang yang melihat kepada Masya Allah, maaf salah. Sesungguhnya setiap orang yang ajiz dan syarif, maka izzahnya itu ada imma dengan ilmu, atau dengan kudrah, atau dengan iradah, atau dengan jamal. Ya. Paman nazara, maka barang siapa yang melihat, la alimahu, maka dia akan tahu. Fama ajhalahu, alangkah bodohnya dia. Falau anna asaban wahida, seandainya, ya, satu urat, apa asab itu, satu saraf di kepalanya terkena sakit, mungkin aja tertimpa kematian atau tertimpa gila, kalau dia tidak tahu jalan mengobatinya dan menyelamatkannya. Dan boleh jadi terkadang obatnya itu lebih dekat daripada, dekat banget kepadanya. Matanya ngelihat tapi dia tidak tahu. Ya, contoh misalnya, ini paru-paru sudah sakit, ya, jangan ngerokok misalnya, nggak bisa ngerokok aja lagi, kan begitu. Ya. Hidup itu udah, artinya udah krisis, dia tidak bisa beribadah, tetapi tidak mencoba untuk membuka pengetahuan, ya, meningkatkan ilmu pengetahuan, ilmu agar tahu, agar kembali gairah, ya. Itu juga tidak tahu tapi tidak dapat melakukannya, ya, karena tidak ada ilmu, tidak ada kudrah, tidak ada iradah, tidak ada jamal, ya.
Orang bagaimana punya iradah, ilmunya tidak ada. Orang jika semakin menambah ilmu, semakin menambah kemauan. Dan seiring dengan begitu, maka dia akan mencari kudroh itu. Ya kan orang, waduh saya kepengen, ya, kan ada umpama begini, ada seorang perempuan hamil, ya, tengah malam ada dua orang, katakanlah dua orang perempuan hamil di tempat yang berbeda, tapi sama-sama pada saat itu hujan deras, ya, malam gelap, hujan deras, kilat geledek, kita kebayang tuh, kedua-duanya hamil dan ngidam pengen kelapa. Di pinggir rumahnya ada pohon kelapa tinggi banget, tapi suaminya nggak bisa naik kelapa. Yang satunya juga sama, tetapi pohon kelapanya pendek dan suaminya bisa. Kata yang suaminya nggak bisa naik kelapa dan kelapanya tinggi, bang saya ngidam dengan kelapa ini. Yang bener neng, iya. Kalau enggak ini bisa ngiler terus anak kita nanti. Itu dia dengan kudrohnya dan irodahnya, ya, dia naik sampai. Nggak tahu pada bungsut pada apa, pokoknya sampai dapat. Nah yang satu pendek dan dia pinter, cuman nggak mau. Udah besok aja nanti kita beli, ngapa sih lah kagak dapat gitu. Jadi orang itu mungkin dari iradah, mungkin dari kudroh, mungkin dari ilmu, ya, mungkin dari jamal, dari jamalullah, dari kudratullah, iradatullah, ya. Nah orang yang memahami ini tahu bahwa dia betapa bodohnya. Semuanya dari ilmu Allah, semuanya dari iradah Allah, semuanya dari kudrah Allah. Contohnya satu saraf aja sakit, ya, padahal tahu obatnya orang itu, tapi ya, tidak bisa melakukannya, ya. Dia ngelihat tapi kayak tidak tahu gitu. Ya benar ya, waman nazara li ilmihi, berarti bukan waman nazara li ilmahu. Waman nazara li ilmi, kalau dia ngelihat ilmunya dia bodoh, tetapi kalau ngelihat ilmu Allah, waman nazara li quwwatihi wa qudratihi, kalau dia ngelihat kekuatannya, kudranya, fama adafahu, betapa lemahnya. Falau tasallatta alaihi falau tasallatat alaihi zubabatun au asabatul humma la zanna annahu saqata baina aydil halak walau ladaghathu ba'udah la afqadathu rahata wa mana'athu nauma. Orang melihat kepada kekuatannya, enggak ada kekuatannya, betapa lemahnya. Kalau saja lalat menyerangnya, dan dia ditimpa demam, dia nyangka bahwa dia sudah berada di depan kehancuran. Kalau digigit ba'udah, lalat, itu kehilangan apa? Kehilangan kenyamanan dan terhalang tidur. Lalat mulu, udah nggak bisa tidur, nggak nyaman. Kan betapa lemah kalau kita ngelihat kemampuan kita. Wa man nazara ila jamalihi, kalau dia melihat keindahannya. Pama akbahu, kecantikannya, betapa jeleknya dia. Hinama yatakasharu jildu wajhi, ketika sudah keriput kulit mukanya, wa tataddahu haqiqatuhu, dan mulai nampak hakikat dirinya, wa tahmiluhul aidi litagsilahu wa yataqallabu bainaha, dan tangan-tangan sudah ngebopongnya untuk dimandiin dan dibulak-balik, udah mati. Summa yatasallalul afnu ilaihi, kemudian disela-selahi oleh bau, ya, sudah bau busuk kepadanya. Fa ayu jamalin lahu sayazar, kecantikan keindahan mana yang, ya, baginya akan nampak. Fa ayu wa yukubhin sayuftadah, keburukan apa lagi yang akan tersingkap. Laqad kana Syaikhu Abu Sa'id dzata yaumin rahilan ma abadi supiyati wa wasalu ila makanin munasibin liyartahu fihi min ina'is safar wa yatataharu min ghubari tariq wa hinama ta'ahaba al jami'u litaharah wa qafa Syaikhu bainahum qailan ayuhan nas i'lamu ma aqulu bin najasati lati lahikat bi innani yauma in an kuntu bisuq wazza'tu kulla amti'atina allati hammaltumuni iyyaha wa lam atakallam ma'akum hadhihi laila fi dhalik wa min waqtiha istarahtu wa tatahartu lidzalika fayajibu alaikum imma an tufariquni au ufariqukum. Ini tadi berbicara bahwasanya
Orang yang mulia itu merasa bahwa karena ilmunya, karena kemampuannya, karena irodanya begitu ya, karena jamalnya. Maaf ya. Saya salah menjelaskan tadi. Orang ketika mulia ngakunya itu karena ilmunya, ngakunya karena kemampuannya, ngakunya karena kemauannya, ngakunya karena kecantikannya. Padahal kalau dia ngelihat kepada ilmunya, betapa bodohnya. Sakit saraf aja sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang ngelihat kekuatannya, betapa lemahnya, digangguin lalat aja udah nggak bisa tidur. Nah orang kalau ngelihat kemauannya, betapa lemahnya juga. Ya, walau waqa'at bihi khasaratun fima yamlik, kalau dia tertimpa kerugian, bangkrut, la ahata bihimul ham, la ahata bihim alham wal gham, maka sudah diliputi apa? Gundah gulana. Wa tabaddala haluhu, berubah sudah keadaannya. Walau a'ta ja'ian luqmatan latasa'ala muta'ajiban ma ahqara hada. Nah kalau dia memberikan kepada orang lapar satu lukmah, ya, lau a'ta ja'ian luqmatan, kalau dia memberikan kepada orang lapar satu suap, la tasa'ala muta'ajiban, ya, maka dia akan bertanya-tanya dengan penuh kekaguman, ma'ah qarahada, betapa hinanya, ya. Nah orang yang melihat kepada kecantikannya, betapa buruknya ketika kulitnya sudah kisut, ya, mulai hakikat dirinya sudah mulai nampak, lalu digotong oleh tangan-tangan orang untuk mandiin dan ngebulak balik dia, ya, kemudian sudah dimasuki oleh kebusukan, kebau, dan tidak ada keindahan lagi. Nah ini ada satu cerita. Syekh Abu Sa'id satu hari pergi bersama orang-orang sufi, lalu mereka sampai di satu tempat yang pas, yang sesuai untuk istirahat di situ dari letihnya perjalanan. Dan mereka mulai membersihkan dari debu-debu jalan. Ketika semuanya bersiap-siap untuk membersihkan, maka Syekh Abu Sa'id itu berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, wahai manusia, ketahuilah apa yang aku katakan tentang najis yang telah mengenai aku, bahwasanya aku di hari yang aku waktu itu di pasar, aku membagi semua barang-barangku yang kamu pikulkan kepadaku, barang-barang itu, dan aku tidak berbicara kepada kalian malam ini tentang itu. Maka di waktu itu saya merasa rehat, merasa suci. Oleh karena itu wajib ke atasmu, imma antufariquni au ufarikukum, ya, wajib atasmu, kalau tidak kamu menjauhi aku akan menjauhiku. Wa min hina, dari sinilah fa innal mar'a 'alal haqiqati fi hadil haya ajizun bal fi ghayatil ajzi wa dhillah. Ya, bahwa manusia itu sangat lemah dan sangat lemah. Kisah Syekh Abu Sa'id ini, dia pergi bersama orang sufi, berhenti di satu tempat. Lalu ketika berhenti dia bersihkan dari debu-debu apa semua begitu. Lalu tiba-tiba Syekh Sa'id itu berdiri. Ya. Beliau mengatakan, ketahuilah, ya, ma aqulu bin najasatil lati lahiqat bi, apa yang aku katakan tentang najis yang mengenai aku. Kan mungkin sebelumnya ini ada cerita panjangnya mungkin. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia terkena najis dan sudah saya bersihkan. Ya, lalu dia bilang, ketika di satu hari kita masih di pasar itu, ya, barang-barang yang kamu perintahkan saya untuk memanggulnya itu sudah saya bagi-bagi kepada semua orang. Ya. Dan pada malam itu aku tidak berbicara kepadamu. Namun sejak waktu itu aku merasa, setelah dibagi-bagi barang itu, aku telah merasa nyaman dan merasa bersih.
Nah, oleh karena itu sekarang ya, imma antufariquni au ufariqukum. Ya. Jauhkan aku atau aku akan menjauhimu. Ya, artinya bahwa seseorang itu lemah, sangat lemah. Ya, kapan ketahuannya orang itu sangat lemah adalah satu hari. Ya, ketika dia tidak melakukan apa-apa, ya, maka dia baru tahu kalau itu akhirnya bahwa dia itu lemah. Hatta seorang yang mengenal Allah, dia akan tahu kemudian bahwa dia adalah lemah. Nah, maka kita mesti mengetahui bahwa kekuatan hati yang bersumber dari Allah itulah yang kita perlukan, bukan kekuatan yang dari jasad yang satu ketika akan lemah. Ya. Maka semua harta kalau kita bagi-bagi, ya, maka itulah yang apa namanya, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita rehat dan membuat kita bersih dari semua itu. Ya, bukan dipanggul-panggul dan kemudian kita membersihkan diri. Kenapa tidak bersihkan dari beban? Ya, dari ya, itu satu perumpamaan. Kalau hidup ini menuju Allah seperti orang yang naik bukit, kenapa jadi dibawa banyak-banyak itu barang? Ya. Ketika sudah sampai satu ketika keletihan, dia tahu ente naik gunung, lalu sakit demam, dibuang itu semua barang udah. Yang dari awal nggak boleh ketinggalan mau dibawa semua, itu kan keserakahan orang. Ya, karena dia kuat, tapi begitu udah lemah, demam, batuk-batuk, pilek, udah diturunin semua barang itu. Wa min huna fa innal mar'a 'alal haqiqati fi hadhil haya ajizun bal fi ghayatil ajzi wa dhillah wa ghadan satankashifu lahu zatuhu zata yaumin, dan besok akan tersingkap kepadanya zatnya. Ya. Di satu hari, fa in usriba jauharu qalbihi kimia as-sa'adati, jika esensi hatinya, ya, telah diisi, diminumi kimia sa'adah, irtaqa min darajatil bahaim lima qamil malaikah, akan meningkat dari tingkat hewan kepada maqam malaikat. Wa in aqbala ala dunya wa saqata bi syahawatiha fagadan sayufaddiluhu maqamal kalbi wal khinzir. Maqaman al kalbu sayabduluhu maqaman al kalbu wal khinzir iz innahuma sayasirani turaba. Ya. Jika dia menghadap kepada dunia dan jatuh dengan syahwatnya, maka besok dia akan mendapat apa, sayap diluhu fadalahu maqaman al kalbu wal khinzir. Sayap duluhu al kalbu wal khinzir, maka besok dia akan sayap diluhul kalbu wal khinziri maqaman, akan memilih dia bertempat, ya, dipilih oleh anjing dan babi sebagai yang bertempat di tempatnya. Sayap diluhul kalbu wal khinziru maqama, ya, anjing dan babi lebih menyukai dia untuk satu makom itu. Fadala yafdulu. Ya.
bahasa Imam Al-Ghazali ini apa? Ya, filosofis. Ya. Sayap duluhu maqaman faghadan sayap duluhu maqaman al-kalbu wal khinzir. Sayap duluhu al-kalbu wal khinzir maqaman. Ya. Saya ingin membacanya sayap duluhu faghadan sayap duluhu maqaman, ya, al-kalbu wal khinzir, maka babi dan anjing yang akan menempatkan dia di satu makom. Artinya menduduki makom ghadab dan syahwat. Karena keduanya akan menjadi debu. Gitu. Amma huwa pasayukhalladu fil azabil, maka dia akan diabadikan dalam siksa yang pedih. Maka wajib alal insan kan ya kayyari pasyarafa nafsi, maka wajib manusia agar dia mengetahui kemuliaan dirinya. An ya'rifa qablu, yes. Sebelumnya dia mengetahui ajzaha wa nuqsanaha wa dhullaha, kelemahannya, kekurangannya dan kehinaannya. Fa ma'rifatun nafsi min hadhil jihati, mengenal nafsu dari jihad ini miftahun min mafatihi ma'rifatillah, adalah kunci, ya, salah satu kunci mengenal Allah. Wa fi hadzal qadaril kifayah mimma qila wa syurih wa aktsaru min hadza la yahtamiluhu mislu hadzal kitab. Dengan kadar yang ini cukup dari apa yang telah dikatakan dan disarahkan. Lebih dari ini tidak dikandung dalam kitab ini. Artinya mesti ada kitab lain yang menjelaskannya. Ya. Ini kita baru selesai satu ma'rifat. Yaitu ma'rifatun nafs. Sekarang ma'rifatullah. Ya. Dia ada 10 pasal. Pasal pertama ma'rifatun nafs miftahu ma'rifatillah. Ya. Al-faslul awal. Qala radhiyallahu ma'rifatun nafsi miftahu ma'rifatillah. Mengenal diri kunci mengenal Allah. Ya, ini ma'rifat yang kedua, ma'rifat nafs. Ya. Berapa pasal tadi mengenal diri itu? 18. Ya, 18 pasal. Ya, 18 pasal mengenal diri. Intinya bahwa diri itu qalbu, ruh. Ya, itu intinya. Adapun bagian batin, adapun bagian tubuh ini diciptakan untuk ruh itu. Itu sebab malaikat tidak ada jasadnya, karena bukan untuk dia diciptakan bumi ini, langit ini, surga ini, neraka ini, malaikat ini. Bukan manusia diciptakan untuk malaikat, tapi malaikat diciptakan untuk kita. Tubuh diciptakan untuk hati. Ya. Nah, jika dia tahu bahwa dia adalah qalbu, baru dia mengenal Allah. Bagaimana mengenalnya? Nanti qalbunya itu mengenal dirinya, bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia itu adalah sifat Allah, itu adalah kehendaknya, itu adalah ilmunya, itu adalah kudrahnya. Ya. I'lam annahu mimma huwa ma'lumun fi kutubil anbiya'is sabiqina qauluhum i'rif nafsak ta'rif rabbak. Ketahuilah, merupakan sesuatu yang maklum di dalam kitab para nabi dulu. Perkataan mereka, apa kata mereka? Kenalilah dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Wa kadzalika minal asaril masyhurah. Begitu juga dari perkataan, dari asar yang masyhur, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, orang ada yang menyangka bahwa tasawuf itu orang yang mencari jati diri.
Bukan dengan akal, bukan dengan kajian, ya, tetapi dengan mujahadah tazkiyah. Ya. Lihat kitab pertama tentang ma'rifatun nafs, semuanya ya, menunjukkan bahwa mengenal diri itu adalah dengan melakukan mujahadatun nafs, tazkiyatun nafs. Namun perlu ilmu, nah itu permulaannya. Ya. Wa hadza kulluhu dalilun ala anna nafsa mir'atul haq. Semua ini merupakan dalil bahwasanya nafsu itu adalah cermin Allah. Man yaraha yarahu, melihat cermin melihat dia. Wa man ya'rifuha ya'rifuha ya'rifuh, ya, maka melihat cermin maka melihat dia. Wa aktsarul khalqi la ya'rifuna anfusahum, kebanyakan orang tidak mengenal dirinya. Wa hum an ma'rifatil haqqi subhanahu wa ta'ala ghafilun, maka dari mengenal Allah pun ya, mereka lalai. Wa min huna fala budda min tilkal ma'rifatil lati hiya mir'atul ma'rifatil ula ma'rifatil haqq wa hada ya'ti ala wajhain. Dari sinilah maka mesti maka mesti mintil kalmarika, maka mesti dari makrifat itu, artinya mengetahui itu, punya makrifat itu, makrifat yang mana makrifat dia itu adalah cermin dari makrifat yang utama, ya, yaitu makrifatul haq. Ya, maka mesti mengenal diri karena itu cermin dari makrifat yang utama, yaitu mengenal diri, mengenal Allah, ya. Dan ini ada dua sisi. Al-wajhul awal wa huwa al-aktsaru khafa'an wal katsiruna la yastati'una fahmahu kama anna sarhahu lil awami ghaira mustata' wa laysa minas sawabi bayanuhum lahum. Sisi pertama inilah yang sangat tersembunyi dan banyak orang tidak mampu memahaminya. Sebagaimana juga disarahkannya kepada orang awam itu ghair mustata', sesuatu yang tidak layak. Ya. Walaysa minas shawab bayanuh, dan dijelaskan kepada mereka juga bukan satu kebenaran, bukan suatu yang benar. Ya. Ammal wajhus tsani, sisi yang kedua apa? Fa mustata'un fahmuhu likulli syakhsin. Ini mungkin dapat dipahami, ya, bagi setiap orang. Apa itu? An ya'rifa anna khalaqahu ma huwa illa nafhatun min khalqillahi wa sifatihi, min khalqillahi wa sifatihi, min sifatihi wa tasarrufatihi wa tadbirihi lil mamlakatihi allati hiya jasaduhu wa a'da'uhu suratun li tadbirillahi lil kaun. Sisi yang kedua ini maka mungkin boleh dipahami oleh setiap orang. Apa? Mengenal bahwa tidaklah Allah menciptakannya, anna khalaqahu, Allah menciptakannya, ma huwa illa, ya, tidaklah ciptaan itu hanyalah satu nafhah min khalqillah. Apa nafhah itu? Tiupan, ya, dari penciptaan Allah. An ya'rifa anna khalaqahu ma huwa, anna khalqahu ma huwa illa nafah. Ketahuilah bahwasanya makhluknya hanyalah satu nafhah min khalqillah, satu apa nafhah itu? Tiupan, ya, dari penciptaan Allah, ya. Saya ulang lagi. Pamustata'un fahmuhu likulli syakhsin. Ini ya mampu untuk dipahami bagi setiap orang. Apa? Mengetahui anna khalqahu, bahwasanya
makhluknya, ma huwa illa, hanyalah nafhah min khalqillah, satu nafhah dari ya penciptaan Allah. Ya. Wa sifatihi, bahwasanya sifatnya min sifatihi, dari sifat Allah. Wa tasarrufatihi, wa tadbirihi limamlakatihi allati hiya jasaduhu wa adahu, dan tasarruf Allah serta pengaturan Allah kepada mamlakahnya. Alam semesta ini kan kerajaannya, mamlakahnya, seperti raja memimpin negara, ya Allah memimpin alam semesta ini. Yang mana mamlakah itu adalah jasadnya. Tasarrufa wa tasarrufatuhu wa tadbiruhu limamlakatihi. Lah, itu atop ke anna wa anna tasarrufatihi wa tadbirahu, betul. Dan bahwasanya tasarrufnya orang dan tadbirnya orang kepada kerajaannya, yaitu jasadnya. Ya, kita setiap orang, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap orang bertanggung jawab kepada tubuhnya, maka tubuh itu adalah kerajaan bagi dia, dia yang mengatur, dia yang ini, diumpamakannya begitu. Ya, tadi kan bahwasanya ini yang kan mengenal diri itu kunci mengenal Allah. Itu ada dua sisi kita mengenalnya. Sisi pertama, cara ini tidak banyak diketahui orang. Ya, artinya perlu menjadi orang khusus untuk memahami cara ini. Yang kedua, ini mungkin bisa dipahami oleh orang. Bagaimana memahaminya? Bahwasanya makhluk Allah itu adalah nafhah, ya, satu tiupan, ya, dari penciptaan Allah. Satu. Kedua, wasifatihi wa anna sifatihi, begitu. Dan sifat-sifatnya itu daripada sifat Allah. Dan yang ketiga, tasarrufat orang dan tadbir orang kepada kerajaannya, yaitu jasadnya, wa a'dha'ahu, dan anggotanya, itu suratun litadbirillahi lil kaun. Itu satu gambaran pengaturan Allah kepada alam. Ya. Allah mengatur alam semesta, maka kita manusia ini adalah khalifah, ya, wakil daripada Allah, maka dia pun menjadi raja bagi jasadnya sendiri. Nah, ini bisa dikenal oleh mudah untuk dipahami. Allah mengatur alam seperti kita mengatur diri kita. Ya, itu mungkin jika mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Kan ada satu hikmah tuh Imam Al-Haddad. Apa hikmahnya itu? Ma naqasa minal kamali syai'an, katanya. Sangat sempurna orang itu. Ya. Man wada'a nafsahu minallahi kama wada'a abdahu min nafsihi, katanya. Yang menempatkan dia kepada Allah seperti Tuhan menempatkan hambanya. Gitu. Itu kan perumpamaan yang paling mudah untuk mengenal Allah tuh. Ya. Orang yang sempurna adalah orang yang menempatkan diri kepada Allah seperti, ya, Tuhan, seorang Tuhan menempatkan hamba sahayanya. Ya. Kalau untuk mengetahui Allah, coba kamu bayangkan Anda seorang Tuhan punya hamba sahaya. Maka apa keinginan Tuhan kepada hamba sahayanya? Adalah agar hamba sahaya itu melakukan semua perintahnya dan menjauhkan semua. Dan seorang hamba itu kan, ini sistem kehambaan. Seorang hamba itu kan tidak punya kehendak. Seluruh kehendaknya adalah melakukan kehendak Tuannya. Kalau dia mengerti ini, maka
kita sebagai hamba kepada Allah akan menempatkan diri seperti itu. Itu pengetahuan yang mudah dipahami oleh orang. Wa tafsilu dzalik, rinciannya begini. Awalan an ya'rifal insanu bidayata khalqihi wa takwinihi. Hendaklah manusia itu mengetahui permulaan ciptaannya dan pembentukannya. Bahwa qabla sanawatin lam yakun syai'a wala ismun lahu wala surah. Karena sebelum berapa tahun dulu kamu belum ada apa-apa, belum ada nama, belum ada rupa. Ya. Kita sebelum dilahirkan disebut sebutannya juga nggak ada. Ya. Ada dalam surat Al-Insan itu yang hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Sudahkah manusia itu tahu, ya, artinya bukankah telah datang kepada manusia satu masa, ya, yang mana masa itu dia belum disebut apa-apa. Masa kapan? Masa sebelum kita ada di sini, ya, sebelum kita ada yang nggak ada namanya, siapa, apa, di mana, bagaimana, tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Pamaraddu dzalikal insani ila asli takwinihi wa khalqihi min nutfah. Dan kembalinya manusia kepada asal penciptaannya, pembentukannya dan penciptaannya itu min nutfah. Apa nutfah itu? Apa nutfah itu? Setetes, ya. Wa qatrati ma'in zuri'at, dan setetes air yang ditanam ke dalam rahim, ya. La aqlalahu, tidak ada akalnya. Wala sam'a wala basar wala yada wala qadam wala aina wala lisan. Enggak ada akal, enggak ada pendengaran, ya. Kemudian ya, pertama asalnya dari mana? Dari nutfah, sperma, ya. Lalu setetes air yang ditanam ke rahim ibu. Belum ada akal, belum ada pendengaran, belum ada mata, belum ada tangan, belum ada kaki, belum ada mata, belum ada lidah, belum ada saraf, belum ada tulang, belum ada daging, belum ada kulit. Wa ma hadza fa hadhihi nutfatul baydau, ya. Di samping itu, sperma yang putih ini qad kamana biha kullul ajaib, mengandung padanya berbagai keajaiban. Wa kushifa anna bidakhiliha kullal mu'jizat, dan tersingkap di dalam sperma itu, ya, kullal mu'jizat, ya, satu keluar biasaan. Wal insanu imma an yaktasifaha fi nafsihi aw yaktasifaha fi ahadin ghairuhu wa ma hadhil ma'rifatu dhaririyatu lil insan an nafsihi wallati balagatil an darajatul kamal illa annahu baqiya ajizan an khalqin walau sya'ratin wahidah wa huwa a'jaju an ma'rifati khalqil insan min qatrati ma. Kemudian wakusipa, dan tersingkap mana? Dan manusia sekarang imma an yaktasifaha fi nafsi, ya. Dan manusia boleh jadi dia dapat menyingkapkan keajaiban tadi pada dirinya, ya, atau disingkapkan oleh orang lain pada seseorang. Nah, namun bersamaan dengan itu, makrifat yang penting ini kepada manusia tentang dirinya, dan yang membuat derajat kesempurnaan itu sekarang, melainkan bahwa dia tetap dalam keadaan lemah. Orang udah tahu, orang sekarang udah menyingkapkan
apa di dalam sperma itu, dan ternyata itu asal manusia, dan kemudian seperti apa. Bukan berarti bahwa manusia itu menjadi kuat, tetap aja dia lemah. Ya, nggak bisa nyiptain satu lembar rambut. Ya, dan lebih lemah lagi untuk mengetahui ciptaan manusia dari setetes air. Ya. Bagaimana bikin sperma itu supaya bisa bikin manusia? Ya, lebih lemah lagi, bikin selembar rambutnya saja tidak bisa. Iz innahu law adraka haqiqata dzati la adraka dzata khalqihi. Nah, karena apa? Ya, wa hadza bayyinun mutahaqqiqun bidurra. Ini adalah penjelasan yang mutahakkik, yang menyingkapkan hakikat. Nah, maka karena apa? Karena jika dia mengetahui hakikat zatnya, maka dia akan mengetahui zat penciptanya. Wa hakadza fa innal insana in lam yuhit bi ajaibi qudratillahi zahirah wal batinah fi khalqi jasadihi walati qad sarahna ba'daha fa alaihi an yara qudratul khaliq. Begitulah manusia jika tidak dapat memahami, yuhti bi ajaib itu meliput, artinya memahami keajaiban kudrah Allah zahir dan batin di dalam penciptaan jasadnya seperti yang kita terangkan sebagiannya, maka ia wajib mengenal kudrah al-khaliq, mengenal kudrah al-khaliq. Wa ya'rifu, dan dia tahu bahwa annal qudrata dalilul kamal, bahwa kudrah itu adalah petunjuk kesempurnaan. Wa ayu qudratin akmal min dzalik, dan kudrah mana yang lebih sempurna dari itu, kemampuan mana? Antastati'a khalqa sahsin jamilin kamilin min qatrati ma'in mahinin haqirin. Ya, untuk engkau mampu menciptakan satu orang yang cakep, yang sempurna dari setetes air yang hina. Wa antakhluqa fihi ajaiba wa bada'i ala haddalah, dan menciptakan di dalamnya keajaiban dan keindahan yang tidak ada batasnya. Ya, kalau kita tidak mampu mengenal kudrah Allah, maka coba kita kenali, melihat, memahami kudrah al-khaliq. Ya Allah, kudrah al-khaliq, kudrah penciptanya. Terbalik, jika kamu tidak mampu mengenal kudrah Allah zahir batin dalam jasad kita, kita bisa melihat kudrah Allah, ya, yang menciptakan alam semesta ini. Itu maksudnya. Kita mau melihat yang bentuk mini kecil dalam jasad kita, ya, itu tidak mampu. Ya udahlah, lihat kudratul khaliq, lihat kudrah Allah, dan kudrah Allah itulah petunjuk untuk kesempurnaan. Ya, enggak ada yang lebih sempurna dari kudrah Allah. Ya, di mana kudrah itu tadi antastatia itu bukan engkau, ya, kudrah. Di mana kudrah itu mampu menciptakan orang yang jamil kamil dari qatrima mahin hakir, dan kudrah itulah menciptakan keajaiban yang tidak ada batasnya. Ya, Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah qadir kepada segala sesuatu. Itu kudrah. Ya, kita lihat alam semesta, kita lihat, ya, salah satu banyak aulia minas suyah, ya, aulia daripada yang selalu berkeliling pergi kemana. Ya, salah satu kenapa mereka saling, ya, sepanjang abad, kenapa para sufi, ya, selalu tidak berada di tempat, ya, terus berkeliling. Kenapa? Agar hatinya tidak bergantung kepada siapapun. Ya, tidak bergantung kepada kampung, kepada orang, kepada bantal, kepada ranjang, kepada rumah, ya, tidak bergantung. Dan kedua, seperti air jika terus mengalir, maka akan mengendapkan kotoran-kotoran.
Nah, dengan selalu terus suyah ya, berjalan, maka hati jadi bening dan jernih karena tidak ada ta'alluqat, tidak ada kebergantungan. Nah, maka pada saat itu dia akan selalu melihat keindahan Allah. Ya, kalau orang dulu kan jalan kaki bener ya, ke padang pasir lihat padang pasir, ke gunung lihat gunung. Ya. Ya sekarang orang keliling naik pesawat nggak kelihatan apa-apa, tidur aja, makan. Ya. Ya, begitulah manusia. Jika memang dia tidak mampu melihat kudrah Allah dalam dirinya, maka dia wajib melihat kudrah Allah ya kepada alam semesta ini. Wa min amsilati tilkal ajaib fi khalqil insan wa manafi'i a'dha'ihi allati la yumkin al-ihatatu biha. Contoh keajaiban dalam ciptaan manusia dan manfaat anggota tubuhnya yang tidak mungkin diliputi, dikuasai, dipahaminya. Khalaqal a'dha'a adh-dhahira kal yadi wal qadami wal 'aina wal lisana wal asnana wa khalaqal a'dha'a al-batina kal kabidi wat tihal wal mararati wa ghaira dzalik. Allah menciptakan anggota tubuh yang zahir, tangan, kaki, mata, lidah, gigi, dan menciptakan anggota batin, daleman, ya, limpah, hati, limpah, empedu dan lain-lain. I'lam anna ilmallahi balighun nihayatal kamal. Sesungguhnya ilmu Allah itu baligh, ya, sangat baligh, sangat lebih luas. Baligh itu baligh sudah artinya baligh apa saja. Ya, baligh itu kan sangat melampaui. Nihayatul kamal, sangat sempurna. Wa annahu bikulli syai'in muhit, bahwa Allah muhit dengan segala sesuatu, meliputi. Wala yaghibu anhu sya'ayyu syai'in fi hadzal alam. Tidak gaib ya dari Allah sesuatu apapun di alam ini. Walau ijtama'a kullul uqala wa afnau a'marahum mutafakkirina kay yakhluqu walau udwan wahidan min hadhil a'dha lamastata'u. Meskipun berhimpun semua orang yang berakal, menghabiskan umurnya berpikir agar dapat menciptakan walaupun satu anggota dari anggota ini, maka mereka tidak akan mampu. Bal aktsaru min dzalik, apalagi lebih dari itu. Lau tasawwaru suratan ukhra, jika dia menggambar satu gambar qaribatal matsal minas suratil lati khuliqat 'alaiha hadhil a'dha'u falan yastati'u. Ya, yang qaribatul, yang paling dekat contohnya dari rupa yang telah diciptakan di atas rupa itu, anggota-anggota tubuh ini mereka tidak akan mampu. Pamasalul asnan, fal asnanul amamiyah khuliqat hadatan liqat'it ta'am. Contohnya gigi paling depan diciptakan untuk memotong makanan. Wal ukhra qawiyatan litahnihi, yang lainnya yang di belakang itu kuat giginya untuk menggerus makanan. Wal lisan misluhu mislul mal'aqah, lidah dia perumpamaannya seperti sendok allati tahmilut ta'am, yang membawa makanan, mengambil dan membawa makanan. Fatadfa'u lil jawab, didorongnya masuk ke dalam perut. Ya, meskipun di Cina udah bikin orang ya dari silikon ya, tetap aja ya dikasih giginya enggak gigit gitu. Kalau di kursi merah itu ada tiker tuh, taruh di situ tuh, supaya habis makan ente nggak ngebersihin lagi, jadi makan di atas gitu.
wal ghuddatu al-la'abiyah, lu'abiyah wal ghuddatul lu'abiyah tahtal lisan. Ghuddah lu'abiyah apa? Kelenjar ludah tuh. Lu'abun kan ludah, di bawah lidah, kelenjar yang di bawah lidah itu. Allati tasna'ul lu'ab, yang menciptakan liur, ya. Pikuli waktin, seperti waktu, kanafurati ma'in, seperti air mancur, ya. Tusabu ala ta'am, yang menyiram makanan. Litulayyinahu, untuk melembutkan, payasiru ka'ajinatin, maka makanan seperti adonan. Nubtala'u tubtala'u, yang bisa ditelan, la tabqa fil fam, yang airnya tidak tersisa di mulut. Ya kan, air liur itu kan bukan kita yang datengin kan, udah ya. Orang tidur aja ngeces, ngiler itu ya. Itu katanya seperti air mancur. Fungsinya ketika makan, dia membasahkan makanan itu agar sebelum masuk lagi dikunyah itu, ya, itu udah diadon dengan baik, bisa untuk ditelan, ya, dan nggak nempel di mulut. Wa hadza la yastati'u kullu uqula'id dunya mujtami'ina an yaj'aluhu ala suratin afdal wa akmal min dzalik. Dan ini tidak mampu setiap orang yang berakal di dunia ini berhimpun membuat rupa yang lebih afdal, lebih sempurna dari itu. Misalu kafil yad, contohnya telapak tangan, khuliqa bi khamsati asabi, diciptakan 5 jari, arba'atin minha fi safin wahid, 4 satu barisan, wal ibham yab'udu anhum qalilan, jempol jauh sedikit darinya, wa huwa aqsar minhum aqwa, dia lebih pendek tapi lebih kuat, walahul qudrah alal ihata bihim wa dhammihim jami'an, ya, meskipun lebih pendek tapi lebih mampu untuk menggenggam semua. Iya ya, jempol bisa. Wa kullu isbi' minal asabi al arba, setiap jari, salah satu jari yang 4, lahu salah satu mafasil, ya, punya 3 mafasil. Ya, apa mafasil ini? Japwah apa? Jarak, ya, 3 mafasil, 3 mafasil sendi, ya, 3 pisahan. Ma'adal ibham falahu mifsalan, ya, selain jempol dia punya 2, ya, 2 ya. Masya Allah. Wa hadhil hay'atak tumakkinu al-kaf indal qabd. Oh, bentuk ini adalah memungkinkan telapak tangan ketika digenggam, litakunu apa itu? Mughrifatin, ya, maghrafah, seperti sendok. Ketika wahidil tumakkinul kaf indal qabd, ketika kenapa ini jadi ini 3 katanya, lalu ini jauh, ya, jadi seolah-olah ada 2 mafasil, karena ketika disatukan begitu maka seperti maghrafah lil asya, bisa mencauk sesuatu. Wa indal basat, ketika dilebarkan, kahamilin laha, maka dia bisa mengambil sesuatu, membawa sesuatu. Ketika diginiin seperti, ya, untuk menjadi seperti sendok untuk mengambil sesuatu. Wa tumakkinuhu aidan min an yakuna silahan lil batas, ya, bahkan mungkin juga menjadi senjata untuk mukul. Walau anna uqala ad-dunya tafakkaru fi suratin ukhra lil kaf,
Kalau saja orang yang berakal di dunia ini berpikir untuk membentuk lain, ya, telapak tangan itu wa mawadul asabi dan tempat-tempat jari, fawadauhum fi safin wahid, maka mereka meletakkan di satu barisan, aw wadau salasatan bisafin wa isnatain bisafin, atau meletak 3 satu baris, 2 satu baris, au ja'aluhum sittata asabi, atau 6 atau 4, laqulna inna dzalika ajzun nuqsan. Ya, itu lemah. Wal akmalu wal ajmalu huwa khalqullahi wa ilmuhu wa ihatatuhu bi khalqil insan. Yang lebih sempurna, lebih ajmal adalah dia, ya, khalqul, ciptaan Allah, ilmu Allah, ihatah Allah bi khalqil insan, dalam menciptakan manusia. Wattila'ahu ala kulli syai'in fihi, dan pengetahuannya, penelaahannya kepada segala sesuatu pada penciptaan itu. Wa khalqahu li kulli udwin min a'dha'ihi, dan ciptaan Allah kepada setiap anggota-anggota, al-hikmatin, ya, untuk satu hikmah. Wa kullama jadadat ma'rifatul insan bihadal bihadihil hikam, kullama jadadat azamatul khaliq subhanahu wa ta'ala indahu. Ketika bertambah marifatnya manusia hikmah-hikmah ini, akan hikmah-hikmah ini, maka semakin bertambah juga keagungan Allah di sisinya, ya. Kadzalika fa'adamu ihatatil insan bihtiyajatihi ka'adami ihatatihi bihtiyajati a'dha'ihi kahajatihi li ta'ami wal malbas wal maskan fahajatuhu li ta'am. Begitu juga tidak mampunya manusia mengetahui hajatnya, ya, seperti tidak mengetahuinya hajat anggota tubuh, ya, seperti hajat makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Fahajatuhu li ta'am, maka keperluannya kepada makanan. Tatatallabu hajatahu lil matari war riyah wal ghuyum wal harara wal burudah. Ini menuntut hajatnya kepada hujan, angin, awan, panas, dingin, fala yakunu salahu ta'amihi illa biha. Karena baiknya makanan tidak terjadi kecuali dengan semua itu. Kita perlu makanan, kita juga perlu tahu, ya, kalau ada hujan bagaimana membuat makanan itu, ada angin, ya, makanan itu jadi bikin rusak, ada awan, ada panas, ada dingin, ya, ngejemurnya bagaimana dan lain sebagainya. Dan makanan itu tergantung kepada suasana atau iklim itu. Tamaman kahajati sinaati ilal alat, seperti keperluannya pabrik kepada alat-alat, adawat, bekakas-bekakas, kal hadid wal khasab wal rasas, seperti besi, kayu, timah dan lain sebagainya. Wa amalu hadhil alat yahtaju li ma'rifati wa idraki ila ma'rifatin wa idrakin bi kaifiyati taskiliha. Udah tahu alat-alat dan tahu juga bagaimana, ya, dan perlu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Turalan tilkal makhluqatu kulluha allati khuliqat ala akmali suratin wa ajmaliha. Ya, makhluk-makhluk semua itu yang diciptakan dengan sempurna dan indah. Wa min kulli minha khuliqat anwa. Di antara dari setiap makhluk itu ada yang diciptakan berbagai macam. Wa anta la tastati'u idrakaha, dan kau tidak mampu memahaminya. Au hatta tafakkuri fi khalqiha, atau berpikir untuk menciptakan. Balla tastati'u an tamna iradata hajatika laha, dan kau pun tidak mampu mencegah keinginan keperluanmu kepadanya. Au hatta adami hajatik, atau engkau tidak mampu juga, ya, mencegah ketika kamu tidak ingin, ya, tidak hajat, tidak berhajat. Wa kullu dzalika kainun min lutfillah, itu semua ada, ya, dari kelembutan Allah, wa rahmatihi bi khalqihi, dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Wa min huna yu'lamu halun akhar min ahwalil awliya. Dari sinilah dapat diketahui keadaan lain dari keadaan para wali. Wa ma'rifatihim rabbahum bi rabbihim, dan
makrifat para wali kepada Tuhannya. Nah, dari sinilah dapat diketahui keadaan lain dari keadaan para wali dan makrifat para wali kepada Tuhannya. Tilkal hal hiya halul lutfi war rahmati wal inayati bi kulli makhluqin khalaqahu Allah taala. Ya. Hal itu artinya satu keadaan itu adalah keadaan kelembutan, rahmat dan inayah Allah kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, ghadab itu sifat yang datang kemudian, tapi kalau rahmat adalah sifat yang tetap, yang kekal. Wa kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, inna rahmatallahi biibadihi a'zamu min rahmatil ummi biwalidihi. Ini kan satu dalil bahwa mengenal makhluk itu jalan untuk mengenal Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Faman yatafakkaru fi nafsihi wa yatadabbara khalqaha. Barang siapa yang berpikir tentang dirinya dan merenungi ciptaan dirinya, wal ajaiba wal hikama wal manafi'a, keajaiban, hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, juz'iyataha wa tafasilaha, ya, bagian-bagian diri manusia itu dan secara perincinya, ya belughu kamalal ilmi, akan mencapai kesempurnaan ilmu, wa yara min khilali dzalikal haqqi tabaraka wa ta'ala, dan dia akan melihat melalui Allah itu tadi. Wa man yajma'u dzalika, dan barang siapa yang menghimpun semua itu, ya, menghimpun artinya dia meneliti tentang ilmu tadi itu, mengetahui tentang bagaimana keajaiban hikmah dalam diri manusia, lalu dia bandingkan ya bagaimana Allah, maka di samping itu ma'atafakkurihi, di samping itu dia berpikir fi madahtiyajihi daruri likulli ma khalaqallahu min ajlih, sejauh mana keperluan doruri dia kepada segala apa yang diciptakan oleh Allah demi dia, hatta walau lizinati wal jamal, sehingga keperluan, ya, sehingga walaupun itu sebuah keperluan untuk menghias diri, mempercantik, hadza ma'a tafakkuri fi khalqi nafsi kullu dzalika wala budda sabilun li idraki rahmatillahi wa lutfi. Ya, di samping berpikir dalam penciptaan dirinya, maka semua itu dan mesti itu adalah jalan untuk mencapai memahami rahmat Allah dan lutuf Allah. Wa min hadzal wajhi takunu ma'rifatun nafsi miftahan wa ma'rifatu wa mir'atan li ma'rifatil haq. Dari sinilah ma'rifat diri, mengenal diri, kunci dan cermin bagi ma'rifat Allah. Ini kunci sisi yang pertama, sisi yang boleh dipahami untuk mengenal Allah. Yang pertama kan itu hanya dipahami oleh orang tertentu dengan kasyaf. Ya, sebetulnya sudah disinggung sebelumnya kan. Ada dua jalan mengenal Allah, dengan kasyaf atau dengan merenungi ciptaan diri. Gitu. Keajaiban, hikmah, manfaat anggota tubuh ini, maka itu akan mengantar kepada ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.